Hi, it's Vidya Sarlina. Welcome to my channel. Dengan tema mengatur keuangan pribadi. Semoga di video kali ini teman-teman bisa merencanakan keuangannya lebih baik lagi. Semoga menumbuhkan uang kalian. Satu lagi untuk yang punya bisnis, boleh disimak video ini karena di sini juga akan kita bahas bagaimana sih mengatur keuangan pribadi dengan keuangan bisnis ya. Stay tune di sini, jangan ada di skip di video ini karena kalian tidak mau melewatkan all detail dari video ini. Karena ini yaitu basic banget, pasti semua orang juga sebenarnya kepikiran, cuman malas mungkin untuk melaksanakannya. Yaitu yang pertama adalah pisahkan rekening. Jika kalian punya bisnis, kalian bisa memisahkan antara rekening bisnis dan rekening pribadi. Nah, jadi nanti pas saat belanja itu kalian nggak bingung, ini sebenarnya uang siapa, uang klien kalian, atau uangnya kalian mau bayar hutang tapi kalian pura-pura lupa kalau kalian ingin bayar hutang. Nah, itu jangan sampai kejadian ya teman-teman. Dan posisi uang itu juga harus diatur ya, di dompet kalian harus kalian pisahkan. Nah, pisahkan tempat uang kalian itu juga sangat membantu ya guys. Nah, yang kedua adalah budgeting. Nah, tips yang kedua ini adalah membantu banget untuk finance personal kalian. Ya, bukan cuma bisnis aja yang butuh di budget, yang harus di manage, tapi keuangan pribadi juga penting ya. Jangan karena kalian sudah ada gaji atau pemasukan tiap bulan yang rutin, kalian lengah untuk hal ini. Ini tiba-tiba saat bisnis kalian drop, banyaknya hutang yang harus kalian bayar. Nah, di sini kalian kalang kabut, di sini kalian kewalahan, dan ujung-ujungnya harus nombok dengan uang pribadi. Nah, kalian nggak mau ini terjadi kan? Jadi kalian harus melakukan budgeting untuk finance personal kalian. Harus ingat bahwa kalian hidup dalam ketidakpastian finansial. Ingat ya, kalian harus berpikir kalau finansial itu tidak ada yang pasti. Jadi low budget itu sangat-sangat importnya. Budgeting ini simple banget sih, sesimpel saat kalian menerima gaji, terus kalian harus buat pos-pos tertentu yang harus kalian atur, yang harus kalian manage sebaik mungkin. Juga harus pisahkan untuk tabungan dan investasi. Untuk tabungan dan investasi ini nanti aku akan bahas di poin yang paling terakhir, so jangan skip videonya, tonton terus. Yang ketiga adalah bookkeeping. Yes, pembukuan ini sangat-sangat penting, very important. Kenapa? Karena dengan catatan-catatan ini kalian bisa mengatur keuangan kalian bulan ini, kira-kira bulan depan itu pasti perbedaannya tidak terlalu jauh, pasti sekitar segitu juga. Percaya atau tidak, pembukuan ini sangat-sangat penting ya. Catatan-catatan kecil itu yang membuat kalian lebih semangat lagi. Kenapa pencatatan ini super penting guys? Karena yang pertama, contohnya itu seperti makan yang kalian gunakan dalam sekali makan itu misalnya 20.000. Nah, kalian harus catat, walaupun harganya 20.000 itu harus kalian catat. Jadi dalam satu bulan itu kalian bisa totalkan berapa sih uang yang kalian pakai untuk makan hari-hari, itu juga dengan transportasi dan lain-lain. Misalnya juga budget untuk social life. Dengan catatan itu kalian bisa tahu berapa sih kalian butuhkan untuk main juga, untuk weekend dengan teman-teman juga. Data yang paling penting ini adalah dasar kalian untuk memanage keuangan kalian. Catatan-catatan inilah yang menjadi perbandingan catatan keuangan kalian bulan ini, bulan sebelumnya, atau bulan yang akan tahu nih budget aku dalam bulan ini berapa sih, 3-5 juta misalnya. Nah, bulan depan pasti nggak jauh beda dari yang kalian mau meningkatkan investasi kalian, entah kalian mau meningkatkan tabungan kalian. Nah, ini sebenarnya kuncinya hanya satu, yaitu konsistensi sih. Yang keempat adalah menabung dan investasi. Nah, menabung dan investasi ini sebenarnya sedikit tricky sih. Di sini teman-teman tuh harus berpikir, kita ini bekerja untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan uang. Pasti suatu saat nanti kita mulai, bukan lelah sih, maksudnya berpikir gitu untuk kedepannya bisa ngasih uang yang bekerja untuk kita. Tapi walaupun ini tricky, yang aku baca dan aku lihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman soal financial planning, nabung itu juga ada pos-posnya guys. Ternyata emang bener, banyak yang berkata seperti itu. Itu juga sudah aku terapin di video aku, nanti kalian bisa cek ya linknya, nanti aku share. Yang pertama sekali itu adalah untuk dana darurat. Nah, untuk dana darurat ini, untuk lajang itu dia sekitar 3 kali kebutuhan kita. 3 kali kebutuhan. Untuk yang sudah menikah 6 kali kebutuhan, sedangkan yang udah menikah dan punya anak yaitu 9-12 kali kebutuhan atau pengeluaran kita per bulan. Yang kalian pakai untuk seakan-akan misalnya kalian sakit atau apa yang terkena musibah yang kita nggak tahu ke depannya. Dan banyak banget kan yang harus ditabung. Banyak banget memang harus tabungan. Berbicara soal tabungan ini pasti
agak-agak membosankan, tapi harus 2 tahun itu nggak cukup ya untuk menabung sebanyak itu. Tapi ya apa salahnya kita mencoba dulu. Lalu what should I do? Nah tentunya ya harus tetap menabung juga. Kemudian kelima yaitu investasi. Invest your money. Aku juga masih belajar, teman-teman juga masih belajar, tapi apa salahnya untuk kita mencoba. Caranya kita tuh berpikir kalau suatu saat nanti setelah kita lelah bekerja itu uang yang bekerja untuk kita. Nah di sini aku ada sedikit saran, ada berbagai macam tipe manusia ya. By the way, untuk uang yang bekerja dengan kita itu sebaiknya memang investasi ya. Nah ini salah satu saran aku untuk teman-teman yang mempunyai hobi atau tipikal yang suka akan tantangan. Nah investasi ini memang sangat bantu dari profil risiko kalian. Tipe orang yang seperti apa sih? Tipe yang slow, apa tipe yang suka akan tantangan, tipe orang yang suka challenge. Itu aku sarankan sepertinya saham ya. Saham itu cocok untuk kalian. Lalu bagaimana dengan tipe yang masih takut-takut, masih ragu-ragu, tipe risikonya moderat, konservatif gitu ya. Nah saran aku sih kalau tipe-tipe seperti ini menabung dengan yang sedikit dulu gitu, yang seperti Rp10.000. Rp10.000 tuh kecil nanti bisa jadi besar loh. Nah aku juga pernah coba itu. Kalian mulai aja dulu dengan 10.000 sampai Rp10.000, bikin aja ke dalam celengan. Kenapa aku nggak pakai aplikasi? Karena aku kira celengan itu kayaknya lebih menantang gitu. Walaupun aplikasi juga, tapi kayaknya aku pribadi sih lebih senang untuk masukkan tabungan di rekening ataupun di celengan. Itu bisa kalian coba juga ya. Kan 10.000 atau 50.000 sehari, 20.000 sehari juga bisa. Yang penting ingat ya teman-teman, konsisten. 6. Sedekah ya teman-teman, sedekah. Kita harus berbagi kebahagiaan juga ke teman-teman yang membutuhkan, ke orang lain yang membutuhkan. Jangan lupa sedekah, sisihkan sedikit rezeki kalian untuk bersedekah. So sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian lebih bisa memanage keuangan kalian lagi dengan baik. Walaupun kalian jalan-jalan, ingat harus tetap akuntabel, harus tetap mencatat pengeluaran kalian. Atau kalian bawa buku kecil dengan pena, nah di situ, ataupun lewat note di handphone, ya pun kalian bawa kemana-mana, nah kalian bisa catat di situ, boleh berbagai macam cara terserah. Yang penting niatnya adalah untuk memanage diri kalian sendiri. Buat kalian teman-teman yang mau tema yang lain, boleh sharing ke aku, boleh drop komen kalian di bawah. Nanti aku akan baca komen kalian. Atau ada yang ketinggalan, kalian bisa drop komen kalian juga, kita bisa sharing di situ. Nah terima kasih buat sudah menonton. Terima kasih yang sudah tidak skip videonya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like and share ya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Lupa subscribe.